Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 8 September 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara ingat mungkin edisi kemarin saya sudah pamit, tapi puji Tuhan saya masih dipercayakan untuk membawakan renungan harian kembali pada hari ini, Kamis 8 September 2022, dikarenakan memang karena pertukaran ini terjadi sehingga ada beberapa minggu pendeta yang akan menggantikan saya belum bisa aktif secara total di gereja kita. Jadi hari ini kembali dengan saya harap belum bosan ya. Kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama pada hari ini yang terambil dari kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita di dunia ini mengenal hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Karena itu banyak orang menasehatkan supaya taburlah yang baik, supaya kamu juga menuai yang baik. Karena kalau kita lihat pada kenyataannya, yang baik sekalipun yang kita tabur belum tentu loh yang baik juga kita terima. Kita menabur yang baik seringkali yang kita tuai tidak baik. Kita menabur dengan sepenuh hati seringkali ternyata hasil yang kita tabur itu mengecewakan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana lagi jika kita menabur yang tidak baik, sedangkan yang baik saja seringkali hasilnya tidak baik kita tuai. Apalagi kalau kita menabur yang tidak baik, tentu hasilnya akan hancur berantakan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel, Efraim khususnya di sini dinasehatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah cukup kecewa dengan kehidupan Israel selama ini. Bahkan sebagai simbol pemberontakan Israel, Tuhan menyuruh Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Bayangkan kalau ada anak kita, keturunan kita, itok kita disuruh menikah dengan perempuan Hosea, belum tentu kita bisa menerimanya. Tapi inilah kenyataannya. Bukan manusia lagi yang menyuruh, tapi Tuhan sendiri yang menyuruh Nabi Hosea, ya. Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal sebagai tanda bahwa negeri itu sudah bersundal hebat kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan sangat kecewa sebagai bangsa pilihan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan, bangsa yang harusnya memuliakan nama Tuhan, tapi jauh api dari panggang katanya. Ya. Jauh apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dengan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu di Hosea pasalnya yang ke-10 ini Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan sudah mau menerima kembali bangsa Israel, maka taburlah kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Taburlah keadilan, karena kamu pasti akan menuai kasih setia. Bukalah tanah baru, carilah Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara-saudara, keadilan inilah yang Tuhan inginkan. Kita tabur sebanyak-banyaknya. Kita lakukan apa yang adil dalam hidup kita. Adil bukan berarti sama rata ya saudara. Ya, bukan. Adil adalah menempatkan semua orang pada porsinya. Contoh, perempuan Batak
selalu dikatakan parsonduk bolon. Itu konsep keadilan yang hakiki bagi masyarakat Batak. Yaitu bahwa seorang perempuan dia harus sanggup menjunjung tinggi keadilan di keluarganya. Sehingga ketika memberikan atau membagikan nasi sekalipun, dia tahu menakar seberapa kenyang perut bapak, seberapa kenyang perut anak. Dan itu bukan berarti porsi yang sama antara bapak dengan anak, tidak. Tapi seorang perempuan Batak harus tahu mengukur, menempatkan setiap orang pada porsinya masing-masing. Itulah keadilan. Dan oleh sebab itu, mari ya kita belajar dari konsep itu. Bagaimana kita bertindak adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang setelah makan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, suruh mereka untuk sama-sama meletakkan piring ke dapur. Karena apa? Karena memang mereka sama-sama punya dua tangan. Porsinya sama, yaitu sesudah makan harus meletakkan piring di dapur. Itulah keadilan sesungguhnya. Bukan malah menutup akses dapur terhadap anak laki-laki atau terhadap laki-laki. Begitu laki-laki selesai makan, maka perempuan datang dan melayani dan bilang, mari piringnya saya angkat. No. Padahal mereka juga punya tangan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini. Mari, taburlah keadilan itu, maka kamu akan menuai kasih setia. Taburlah yang baik, maka kamu juga akan menuai kesetiaan yang baik dari apa yang kamu tabur. Dan puji Tuhan, ya, setelah kemarin perpisahan, terlihatlah bahwa memang yang baik itu bukan hanya saya tabur, tapi juga sudah saya tuai dari HKBP Maranatha Rawalumbu. Tuhan memberkati semua jemaat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan yang memperkenankan kami boleh bertemu kembali dalam renungan harian ini Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan yang mengajak kami menaburkan benih-benih kebaikan, keadilan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berikan kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Jemaat yang berduka cita Tuhan hiburkan hatinya. Yang berulang tahun pada hari ini Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Berkati kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga juga. Keluarga, anak-anak kami yang kami cintai. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini untuk mengatakan kesan dan pesan selama pelayanan di HKBP Maranatha Rawalumbu, sekaligus sebagai kata perpisahan. Sebenarnya berapa kali perpisahan ya, kayaknya udah bolak-balik nih dari minggu kemarin ya. Nah, tapi saudara-saudara, naulimai segala sesuatu mendatangkan hal yang baik buat kita semua, terutama buat persauran kita di HKBP Maranatha Rawalumbu. Kesan saya melayani di sini sungguh luar biasa karena seperti yang sudah saya ucapkan juga dalam kata-kata perpisahan saya baik di ibadah umum di minggu kemarin ya. Saya merasa sangat diberkati selama pelayanan di HKBP Maranatha Rawalumbu, terutama berkat-berkat yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu
Pardongan Saripeon atau rumah tangga, dan juga Parianakon atau berkat buah kandungan di tengah-tengah keluarga kami, itulah berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya secara khusus dari 2016 bulan Juli hingga September 2022 ini. 6 tahun 2 bulan saya melayani di sini dan saya sungguh terberkati. Dan pesan saya kepada jemaat semua, kalau saya diberkati luar biasa, saya juga percaya Tuhan akan memberkati jemaat di AKBP Maranatha Rawalumbu dengan hebat dan heran. Bahkan lebih heran daripada yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap saling mendoakan, saling mendukung dalam pelayanan. Dan saya mohon pamit kepada kita semua. Tuhan memberkati jemaat semua. Shalom.